Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia di muka bumi. Kemuliaannya bisa dilihat di masa hidupnya. Beliau ketika memperjuangkan agama Islam bersama para sahabatnya, dan ada banyak sekali teladan yang bisa kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di Madinah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, atau jika di kalender Masehi itu ada tanggal 8 Juni 632 Masehi. Dan kini di dalam Masjid Nabawi terbaring jasad manusia yang begitu dicintai umat muslim di seluruh alam semesta ini. Makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendapat perhatian dan penjagaan yang begitu ketat dari aparat keamanan dari Kerajaan Arab Saudi. Wajar saja hal ini dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi karena beberapa waktu silam pernah terjadi percobaan pencurian jasad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan hal ini bukan terjadi hanya sekali saja, melainkan sampai 5 kali. Ada orang-orang yang memang sengaja berusaha untuk mencuri jasad Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat muslim di seluruh dunia pastilah akan marah apabila hal ini sampai terjadi. Di video kali ini kita akan mengisahkan tentang 5 peristiwa percobaan pencurian jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pencurian yang pertama dilakukan raja dari Daulah Fatimiyah. Peristiwa pencurian yang pertama terjadi di masa Daulah Fatimiyah yang ketika itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Abu Ali Mansur, yang menjadi raja dari tahun 1985 sampai 1021 Masehi. Abu Ali Mansur ini lebih dikenal dengan nama Al-Hakim Biamrillah. Ia merupakan Khalifah Fatimiyah ke-6. Dinasti Fatimiyah ini merupakan sebuah dinasti yang berkuasa di wilayah Afrika Utara dan wilayah Timur Tengah. Nah, dinasti Fatimiyah ini bisa dibilang satu-satunya kekhalifahan Syiah yang pertama ada di bumi. Ketika itu raja mereka Al-Hakim Biamrillah mendapatkan usulan dari kaum Siddiq. Dan kaum Siddiq yang dimaksud di sini adalah seseorang yang tidak berpegang teguh terhadap agama. Nah, orang Siddiq ini memberikan usul kepada rajanya yang zalim ini untuk mencuri jasad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibawanya ke sebuah kerajaannya. Tujuannya untuk mendapatkan perhatian dari seluruh dunia dan negerinya bisa menjadi pengganti Madinah sehingga banyak orang yang berkunjung ke negerinya. Raja Al-Hakim ini maka ketika itu disusunlah rencana yang sangat begitu matang untuk eksekusi pencurian jasad Nabi alaihissalam. Raja Al-Hakim menyuruh para penjahat untuk melakukan tugas ini tatkala ketika waktu malam hari beliau beraksi akan dijalankan. Tiba-tiba Allah mengirimkan angin yang sangat begitu besar ke Madinah yang membuat bumi tergoncang hebat pada malam itu hingga aksi ini gagal untuk dijalankan. Dan pencurian kedua oleh Raja Al-Hakim. Ketika sebelumnya Raja Al-Hakim gagal, ternyata ia menyusun rencana yang lain untuk mencuri sebuah jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hakim ternyata tidak kapok juga, padahal sudah diberikan isyarat angin dan gempa sama Allah, tapi Raja Zalim ini tetap berinisiasi untuk melakukannya kembali. Rencana kedua ini dia mau mencuri jasad Rasul melalui galian lubang. Maka ketika itu ia menyuruh prajuritnya untuk memasuki Madinah, dan ketika prajurit berhasil masuk ke dalam Madinah, mereka mulai menggali tanah, lalu mereka gali sehingga menjadi sebuah terowongan yang menghubungkan ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun rencana ini terpaksa gagal
karena terdengar seruan di tengah masyarakat Madinah, Nabi kalian akan digali kuburannya. Mendengar itu masyarakat langsung merespon seruan itu. Mereka pun akhirnya menangkap basah prajurit Al-Hakim yang tengah menggali terowongan. Lalu mereka langsung ditangkap dan diberikan hukuman, dan akhirnya untuk kedua kalinya rencana Al-Hakim ini gagal. Pencurian oleh orang Eropa yang menyamar. Di dalam buku yang ditulis oleh sejarawan bernama Ali Hafiz, kejadian ini terjadi antara tahun 1164 Masehi. Ketika terjadi perang salib, para pengusaha Eropa ketika itu mengutus 2 orang untuk berpura-pura menyamar sebagai jamaah haji dari Andalusia. Ketika mereka sampai di Madinah, kedua orang ini mengintai area makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya mereka putuskan untuk menyewa sebuah rumah yang berada di sekitaran Masjid Nabawi. Metode pencurian jasad Rasul ini sama seperti Raja Al-Hakim. Sebelumnya dari rumah yang kedua orang ini sewa, mereka menggali lubang selama berhari-hari hingga membentuk sebuah terowongan, dan terowongan ini mengarah kepada makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang melalui seorang raja penguasa Mesir dan Surian yang sangat soleh yang bernama Sultan Nuruddin Mahmud bin Zanki. Ketika malam hari, Sultan Mahmud bermimpi. Dalam tidurnya bertemu dengan Rasulullah. Di dalam mimpi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan 2 wajah seseorang, dan Rasul berkata, "Wahai Mahmud, tolonglah aku dari kedua orang ini." Lalu Sultan Mahmud terbangun dari tidurnya, lantas ia mengambil wudhu dan mengerjakannya sholat malam. Kemudian beliau kembali tidur, dan di tidurnya yang kedua ini mimpikan hal yang sama. Singkat cerita, mimpi yang sama datang ketiga kalinya karena mereka merasa ada yang jenggal. Dengan akhirnya keesokan paginya ia bercerita kepada para menterinya perihal mimpinya tersebut. Karena merasa ada yang tidak beres di Madinah, akhirnya sang sultan pun menuju ke Madinah dan membawa 1000 pasukan serta harta yang dimilikinya. Dan sesampainya di Madinah, ia langsung sholat dan berziarah ke makam Rasulullah. Lalu ia memberikan harta yang dimilikinya kepada penduduk dan penziarah yang berkumpul. Hal ini dilakukan dengan harapan ia dapat bertemu dengan 2 orang Eropa yang wajahnya ia kenali di dalam mimpinya tersebut. Namun di dalam kerumunan ini sang sultan tidak melihat adanya 2 orang yang dimimpiannya. Akhirnya ia berkata kepada masyarakat, "Apakah ada di antara kalian yang belum mendapatkan hadiah?" Maka salah satu dari masyarakat ada yang menjawab. Ia berkata, "Wahai Sultan Mahmud, ada 2 orang jamaah haji yang belum mendapatkan hadiah. Mereka adalah orang asing yang bukan berasal dari Arab. Kedua orang ini adalah orang soleh dan kaya raya, dan sepertinya mereka dirasa tidak perlu mendapatkan hadiah itu." Mendengar hal ini, Sultan Mahmud memerintahkan agar kedua orang itu menghadap dirinya ketika dilihat. Ternyata 2 orang tersebut mirip dengan apa yang ada di mimpinya. Lalu Sultan Mahmud menginterogasi kedua orang ini, lantas mereka memberikan pertanyaan yang berbelit-belit. Akhirnya Sultan Mahmud bersama pasukannya datang ke rumah yang kedua orang ini tempati. Dan didapati di sana Sultan Mahmud temui sebuah pintu kayu yang tertutup oleh karpet permadani usyang. Ternyata pintu itu adalah galian terowongan untuk mencuri jasad Nabi, dan hanya butuh waktu 2 hari lagi digali. Dan terowongan itu akan sampai kepada jasad Rasul. Akhirnya kedua orang asing ini mengaku sebagai bagian dari tentara salib yang sedang melaksanakan tugas suci untuk mencuri jasad Rasulullah, dan pada akhirnya keduanya dihukum mati. Pencurian jasad oleh kelompok-kelompok perampok.
Bukan hanya penguasa negeri yang ingin mencuri jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata para perampok juga menginginkan hal yang sama. Nah, para perampok ini memang biasa mencuri dan merampok orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Entah apa yang ada di pikiran mereka, tetapi kemudian mereka bertekad untuk menggali makam Rasulullah. Mereka pun terang-terangan mengatakan niatnya ketika para perampok itu menuju ke Madinah dengan menggunakan kapal laut. Disitulah usahanya menjadi gagal. Allah mengirimkan melalui kapal yang disiapkan dari Mesir, Al-Iskandariyah, yang membuntuti para perampok ini. Kemudian mereka pun menangkap lalu memenjarakannya para perampok ini. Pencurian oleh 40 orang. Peristiwa pencurian yang terakhir ada 40 orang dari Aleppo, Suriah. 40 orang ini berencana menggali tanah di tengah malam. Ketika suasana sedang sepi, nah mereka ini tak hanya berniat mencuri jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan ingin mencuri jasad Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab yang makamnya berada bersebelahan dengan makam Nabi. Tatkala ketika pencurian ini akan dilakukan, ketika itu tiba-tiba saja tanah terbelah menjadi dua dan menelan ke 40 orang ini. Maka laki-laki Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi jasad manusia paling mulia ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah 5 peristiwa pencurian jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan atau kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.